Saya akan sharing mengenai kehidupan kita di usia tua. Gitu ya. Orang bilang semakin kita mendekati usia 70, gitu ya, 80, itu kita mendekati matahari terbenam. Gitu ya. Waktu saya selidiki ternyata terbalik, saudara. Terbalik. Usia 70 itu adalah mulai matahari bersinar. Memang tubuh kita semakin lemah. Ya, itu secara ini kita sudah tahu ya. Tapi spirit kita ini adalah tidak pernah bertambah lemah. Ya, itu sebabnya kenapa ada Grace Revolution, revolusi kasih karunia. Kasih karunia itu bukan sekedar pengampunan dosa, tetapi berita kabar baik bahwa Tuhan beserta kita, Allah Immanuel, mengajari kita supaya kodrat kita sebagai manusia yang ditentukan bukan semakin redup, tapi semakin terang, itu tidak bisa kita jalani dengan spirit agamawi. Gak bisa, saudara. Ini hal spiritual. Jadi kita harus mengcompare spiritual with spiritual. 1 Korintus pasal 2 bilang seperti itu. Yang bahasa Indonesianya terjemahannya tidak seperti itu. Saya dulu sering dengar dari mimbar bahwa usia 70 itu adalah usia maksimum manusia. Kita buka dulu di Mazmur 90. Mazmur 90. Mazmur ini ditulis oleh Musa. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Musa ketika bangsa Israel tidak percaya bahwa bangsa ini akan dibawa masuk ke tanah perjanjian untuk diberkati. Lalu mereka memberontak. Mereka katakan tanah perjanjian memang baik, tapi isinya gelap, gitu ya. Kami ini cuma belalang, gitu ya. Tanah itu tidak baik-baik saja. Itu kata-kata seperti itu sampai sekarang masih berdengingkan. Kita lihat di Mazmur pasal 91 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Nah, kalimat ini seringkali diterima mentah-mentah oleh banyak orang Kristen, sehingga tanpa sadar, di alam bawah sadar, selalu mereka ngeluh, aku sudah tua. Aku tinggal menikmati penderitaan, dan ya anak-anak sudah besar gitu ya, apalagi yang anaknya satu kayak saya, diambil orang gitu kan. Udah menikah, kami ditinggal, berdua lagi. Konsep-konsep ini ternyata terbalik dengan apa yang Alkitab katakan. Saya mau kasih kontrasnya, saudara. Kita buka sebentar, Yosua 14 ayat 6. Pada waktu Musa menyanyikan itu, ada seorang namanya Kaleb, itu ada di posisi, dan dia tahu lagu ini. Tapi apa yang terjadi kepada Kaleb justru sebaliknya. Yosua 14 ayat 6. Di situ dikatakan, Bani Yehuda setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ini semua saksi mata dari ayat tadi ya. Jadi dari ayat tadi saksi matanya Yosua dan Kaleb. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Lanjut, ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Lanjut ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan kata itu. Mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, yang dimaksud saudara-saudaranya itu mati di tempat. Yang bilang tanah perjanjian gelap itu. Mati di tempat. Ya, jadi nggak main-main. Menghina kepimpinan Allah itu fatal akibatnya. Ya. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan diulang-ulang, mengikut Tuhan sepenuh hati, mengikut Tuhan sepenuh hati, mengikut Tuhan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya. Kontras sama yang tadi ya. Padahal Musa nyanyi di depan dia nih. Di depan Kaleb. Ayat 11.
Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kata kuncinya apa? Aku mengikut Tuhan, aku pegang firman Tuhan. Setelah 45 tahun, total berumur 85 tahun, itu adalah starting point. Kalau ini pernah terjadi di Alkitab, maka ini akan terjadi pada kita semua. Itu sebabnya Tuhan memberikan pimpinannya. Di gereja Tuhan itu ada gembala, rasul, nabi, pengajar, dan penginjil. Saya coba searching, saya cari. Saya sudah sering sharing bahwa 5 jawatan ini bukan status, 5 jawatan ini nama pekerjaan yang dilakukan Roh Kudus. Dia memakai anak-anak Tuhan, siapapun bisa dipakai. Ya. Kata nabi muncul pertama kali itu pada waktu Abraham baru saja berbohong, mengatakan istrinya adalah saudaranya. Kan bohong ya itu ya. Oleh sebab itu Abimelek hampir melecehkan istrinya. Lalu Tuhan bilang, Tuhan menghukum, Alkitab mencatat Tuhan menghukum Abimelek karena dia bilang kau mengganggu istri seorang nabi. Sekarang berdoalah minta karena dia adalah seorang nabi. Jadi nabi itu dikenakan kepada manusia yang notabene baru berbohong. Lalu apa definisi nabi? Karena Abraham tahu hukum-hukum Tuhan, Abraham bergaul dengan Tuhan, maka saya simpulkan dan beberapa ahli scholar Alkitab menyimpulkan bahwa nabi adalah mereka yang tahu hukum Tuhan. Itu saja definisi nabi. Mereka yang tahu hukum Tuhan disebut nabi. Apa yang dilakukan nabi? Mengeluarkan kata-kata profetik, nubuatan yang dari Tuhan. Bisakah kita menjadi nabi? Rasul Paulus mengatakan, aku ingin kamu semua bernubuat. Artinya aku ingin kamu semua tahu hukum Tuhan dan kamu semua berlaku seperti nabi. Manusia. Tapi ketika saya searching mengenai gembala, kata gembala pertama kali muncul, itu diucapkan oleh Yakub. Katakan, waktu Yakub memberkati, dia bilang, Tuhan Allahku yang adalah gembalaku. Jadi gembala itu langsung merujuk kepada satu figur di surga, Bapa di surga. Dialah gembala pemelihara jiwa kita. Kalau nabi masih manusia. Makanya Paulus katakan, kamu semua bernubuat deh. Kamu semua harus tahu hukum Allah. Maka bisa berperan sebagai nabi. Tapi gembala adalah langsung dari Allah. Itu sebabnya posisi gembala tidak main-main, saudara. Bukan hal yang remeh. Rasul sama. Begitu dibilang rasul pertama kali muncul, Yesus Kristus, Rasul Allah. Tapi pengajar, penginjil dikenakan kepada Roh Kudus, kepada semua manusia masih bisa. Tapi yang dua ini harus hati-hati. Makanya sebagai gembala, saya minta pesan Tuhan khusus untuk jemaat Cibubur City Blessing. Untuk apa? Ternyata indah-indah semua, saudara. Jadi saya semakin ngeri, dalam tanda kutip ya, semakin hati-hati memegang jabatan ini. Tanggung jawab saya yang disebut responsibility, kemampuan merespon saya bukan merespon perkataan jemaat, tapi merespon perkataan Roh Kudus. Itu yang disebut responsibility. Apa yang saya sampaikan harus sama dengan Roh Kudus sampaikan, karena itu berhubungan langsung dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Langsung berhubungan. Itu sebabnya kalau ada yang attitude-nya kurang-kurang sedikit gitu ya, yang kurang-kurang enak gitu, saya nggak terganggu. Ada yang nangis anak-anak di belakang pun saya nggak terganggu. Ada yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik, saya tidak terganggu. Tapi begitu pekerjaan saya menyampaikan firman dicampuri, saya terganggu. Yang lain nggak mau datang telat, nggak terganggu. Mau yang satu selingkuh, yang satu jadi pelakor, nggak terganggu, saudara. Karena tugas saya memang kasih makan supaya kita sehat semua. Tujuannya apa? Tuhan ingin semua yang jadi standar hidup kita, berlimpah, umur panjang, itu harus sampai kepada jemaat. Saya akan bela itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara datang ke sini, kok saya nggak dengar firman di sini? Kan kita kalau ke restoran kita pesen nih, kue tiaw goreng, capcay goreng, dikasih acar. Komplain nggak? Komplain. Jangan diem aja. Lapor saya. Saya pesan Kristus ke sini. Kenapa dikasih yang lain? Gitu ya. Harus berani. Karena Bapak Ibu Saudara, saya adalah pelayan dari Bapak Ibu Saudara. Jadi lapor. Bagian saya adalah, provision saya adalah, saya mengambil posisi gembala. Itu satu tempat yang indah sekali. Dan Tuhan akan menyertai semua. Karena apa? Tujuannya bukan kami.
Tapi target Allah adalah jemaat Tuhan. Supaya bisa mencapai umur 78. Kita lihat langsung kan di sini kan, kontras ya. Bahwa Kaleb itu, dia umurnya 85 itu adalah startnya. Nah, kalau umur yang Alkitab katakan untuk kita 120, katakanlah rata-rata Billy Graham aja 99 pulang gitu ya. Bayangkan saudara, 70 sampai 100 tahun apa yang bisa kita buat? Banyak, saudara. Karena orang benar akan meninggalkan, mewariskan harta buat anak cucunya. Pada umur kita yang ke-60 atau 70 kita pakai gitu ya. Karena Alkitab mengatakan 70 maksimum, ternyata ada kontrasnya bahwa itu justru starting point. Pada umur 70, pengalaman kita, pikiran kita ya, itu akan lebih tajam, saudara. Kita sudah tahu mana yang jalan, mana yang enggak. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Umur 70 ya. Kemudian pada umur 70 juga kita sudah kumpulkan data-data waktu kita bekerja. Kita sudah tahu mana yang bisa jalan, mana yang gagal, kita sudah tahu umur 70. Dan panjangnya umur kita dicampur dengan wisdom, hikmat yang adalah Kristus. Itu membuat kita menjadi satu pribadi yang semakin stabil. Ya, waktu kita muda, umur 20, kita lulus 21 rata-rata, kita lulus kuliah. Gini, dari kecil ya, kita masuk dunia pendidikan umur 5-6 tahun. Kita mulai mengenal pendidikan. Kemudian, setelah kita masuk ke pendidikan, kita lulus kuliah, kita masuk dunia pekerjaan. Mulai merasakan susahnya cari uang. Lalu setelah masuk umur 30, kita mulai merindukan satu keluarga. Gitu kan? Dan dalam hal semua itu, setiap keputusan yang kita ambil dimotivasi oleh lingkungan sekeliling. Tapi di umur 70, kita tidak perlu lagi validasi dari orang sekeliling kita. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dari mana itu? Dari pengetahuan yang kita kumpulkan. Hikmat. Itu sebabnya coba kita buka. Kita loncat sebentar ke 1 Korintus 1 ayat 30. Itu sebabnya tugas seorang pemimpin rohani atau gembala itu harus 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, but of him, oleh dia, kamu di dalam Kristus, saya terjemahkan langsungnya, karena dalam bahasa Indonesia agak beda. Who of God, yang oleh Allah dibuat. Kristus yang di dalam kita dibuat menjadi wisdom. Nah, yang saya katakan, perpaduan antara umur panjang dan wisdom ini dahsyat, saudara. Itu sebabnya saya tidak boleh supply yang lain kecuali wisdom. Kalau kita lihat di 1 Korintus, wisdom itu adalah karya salib Tuhan Yesus. Gak bisa ditawar. Jadi kita kesini mau dengar apa, saudara? Yesus Kristus. Ini masalah hidup mati, saudara, gak main-main. Wisdom. Dan righteousness. Di Yesaya pasal 53 dikatakan, Yesus yang mati untuk kita, dia pada waktu bangkit akan membenarkan banyak orang, ya, righteousness. Membenarkan banyak orang oleh apa? Wisdomnya. Supaya kita stabil bahwa kita ini adalah orang benar di dalam Kristus, wisdom ini harus dipertahankan, gak boleh dirubah beritanya. Wisdom bilang apa? Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Hikmat dunia bilang apa? Jangan tenang-tenang aja, kena lo nanti. Gitu ya. Wisdom bilang apa? Jangan takut. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab apa? Sebab di sekelilingmu gelap. Wisdom. Di luar wisdom bilang apa? Kita sudah gelap semua. Lawan, saudara. Ya. Kemudian, wisdom, righteousness, sanctification. Oh, ini penting. Sanctification, kekudusan adalah satu dengan Allah. Karena Allah adalah satu. Esa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapapun yang disatukan dengan Allah akan memakai kekudusan Allah. Jadi jangan pernah bilang kita ini gak kudus, Tuhan. Kalau kita tidak kudus, maka Allah tidak kudus. Sanctification adalah kekudusan. 1 Korintus 6 ayat 17, barang siapa yang mengikatkan diri dengan Allah, dia satu dengan Allah. Jadi jangan lagi bilang bahwa kita tidak kudus. Kalau pikiran bisa tidak kudus, perbuatan bahkan kita bisa sakit, bisa tidak kudus. Tidak kudus bukan dalam arti jahat, artinya terpisah dari rencana Allah. Tapi kita, kekudusan kita yang spiritual, bisa kita transfer ke pikiran kita, memiliki sound mind, pikiran yang baik, dan tubuh yang baik. Untuk apa? Untuk umur panjang sekali. Kemudian, redemption yang terakhir. Jadi Kristus di dalam kita, hidup kita adalah Kristus, itu harus bertahan di dalam hikmat, bertumbuh dalam hikmat,
lalu bertumbuh di dalam dan stabil di dalam kebenaran, kemudian tetap jaga kekudusan, artinya jaga pikiran bahwa kita dikuduskan hanya oleh Tuhan satu kali untuk selamanya, bukan karena perbuatan kita. Kemudian jangan mau, yang terakhir, redemption saya terjemahkan begini, jangan mau hidup di bawah standar yang sudah Tuhan tentukan. Kalau belum bagaimana Pak? No problem. Di sini tempat kita membangun itu. Karena pada akhirnya saudara, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Ini doa saya, ini kerinduan saya, ini yang saya renungkan tiap siang, malam, bahkan mau tidur. Saya ingin jemaat Cibubur City Blessing seberapapun kita menjadi orang-orang yang kuat. Untuk apa? Karena di luar sana ada orang yang acting kuat, tapi sebetulnya mereka tidak kuat. Ya. Sejak tahun 98, ada peristiwa besar di Jakarta khususnya. Sejak saat itu kita masuk ke dalam masa yang disebut kebebasan yang kebablasan. Kebebasan yang kebablasan. Dari situ lahir istilah liberalisme yang dikenal lebih advance, neoliberalisme. Apa itu? Itu adalah kebebasan dan kebablasan. Setiap orang bisa bikin kelompok sendiri untuk menguasai negara ini. Ada kelompok konglomerat, ada kelompok koruptor yang dikejar-kejar oleh presiden sekarang, ada kelompok NGO dari luar berperan itu. Mereka ingin kita chaos. Ada kelompok anak-anak yang ngerti apa-apa. Kelompok ini semua memainkan peranannya yang disebut dengan invisible hands. Mau ngatur negara ini. Yang nggak paham ya teriak-teriak, cuma suruh-suruh mundur aja. Tapi kalau yang paham, ada 7 kelompok paling tidak yang sudah diidentifikasi, ingin kita chaos. Tapi mereka lupa, ada satu kelompok yang paling powerful. Invisible hand yang mereka ciptakan tidak lebih tinggi dari invisible hand dari satu kelompok ini. Siapa ini? Kita buka Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Ayat 1 mulai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa invisible hand ini? Tangan Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita yang percaya berita Injil. Kalau kita baca Yesaya 53, isinya adalah, sebelumnya itu ada kalimat, hambaku akan berhasil. Dia akan tumbuh seperti taruh, seperti tunas. Rupanya tidak menarik, bahkan ditolak oleh manusia. Dia dihantam oleh Allah. Kita mengira dia kena kutuk, padahal penyakit kita yang ditanggung, supaya kita umur panjang. Ya. Kemudian lagi, dia dihina, dia dicemooh. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang baper, dihina dan cemooh. Saudara. Gak usah gampang baper. Karena itu sudah jatuh ke tubuh dia. Jangan gampang kecil hati. Tapi setelah dia bangkit, dia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan seterusnya, bahkan dia katakan, oleh karena itu aku akan membagi bersama dia, bersama Yesus, orang-orang kuat, membagikan porsi. Kita orang-orang kuat. Dan orang-orang besar. Kita adalah orang kuat dan orang besar. Berita inilah yang harus diberitakan kepada kita semua setiap minggu dari berbagai sudut pandang. Supaya apa? Supaya tangan Tuhan yang invisible hands ini, yang notabene jauh lebih berkuasa daripada tangan orang-orang jahat ini, bisa menguasai negara ini. Gitu ceritanya, saudara. Jadi ini nggak pekerjaan yang tidak main-main. Saya percaya pekerjaan Tuhan besar sekali. Kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi kita memberkati. Kan karena saya dikasih tugas, saudara. Gembala itu digunakan oleh Roh Kudus untuk membina anak-anak Tuhan atau jemaatnya. Used by Him. Kalau saya miss, maka saya melakukan abuse, abnormal use. Ya, pahamnya itu gembala. Lalu gembala meng-appoint, menunjuk pengurus dan pengerja. Appoint. Kalau pengurus dan pengerja gagal menangkap pesan gembala, maka pengurus akan disappoint. Disappoint, kecewa atau mengecewakan. Nah, kita jaga sama-sama supaya yang gembala tidak abuse, yang pengurus tidak disappoint. Tidak ada disappointment. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Itu kan, tubuh Kristus. Anggotanya banyak. Sekarang kita pindahkan ke tubuh kita. Tubuh kita ini anggotanya banyak. Jadi treatment kepala ke lidah sama ke kuku beda. Sekarang treatment kepala ke kuku sama gigi juga beda. Yang satu dikasih zat kapur banyak, yang gigi beda zatnya. Kalau salah ngasih kepalanya, maka kita bukan hanya menggunting kuku, tapi kita menggunting gigi tiap bulan.
Karena giginya bertumbuh seperti kuku. Jadi kalau ditanya mana yang benar makanannya, semua benar, saudara. Mana benar gereja kita sama gereja tetangga, semua benar karena makanannya yang menyediakan Tuhan. Makanya saya katakan jangan diganggu makanan itu. Ya, jangan diganggu. Apa sih makanannya, Pak? Berita salib Kristus, nggak ada yang lain. Itu nggak boleh diganggu. Supaya terjadilah kita orang-orang yang kuat. Udah kebayang kalau gigi kita gondrong semua. Cuma gara-gara kepala salah instruksi. Kasih, ngosok kuku deh. Kasih makanan buat rambut. Supply ke gigi. Supaya kita konsisten. Itu kata otak kita gitu ya. Supaya kita konsisten, kita tidak dihukum oleh anggota tubuh. Dikasihlah. Rambutnya tambah panjang, giginya juga tambah panjang. Bagaimana itu jadinya? Oleh karena itu, saya mau ngajak kita semua sama-sama, yuk kita bertumbuh, saudara. Pada waktu kita tua nanti, saudara, perkataan kita tuh lebih berbobot. Karena sudah dibalut dengan waktu dan pengalaman. Itu yang Tuhan ingin. Waktu apa yang kita lakukan di masa muda itu menjadi landasan pacu, landasan untuk kita berangkat lebih kuat lagi. Itu ya. Ada banyak hal yang bisa kita buat. Nah, saudara tahu bahwa hukum Taurat itu adalah tinggi, kudus, dan benar. Jangan di-ignore ya. Ada orang bilang, Pak Cipi sekarang udah Taurat ya. Kita mau bilang apa? Roma pasal 2 katakan bahwa hukum Taurat itu tinggi, kudus, dan benar, dan dia bersifat rohani. Tapi jangan salah, ada satu orang lah, ada satu makhluk lagi di bumi ini yang bisa membuat hukum. Namanya manusia. Jadi, Alkitab mengatakan, di kitab Roma pasal 2 dikatakan, kalau ada orang yang tidak punya hukum Taurat, lalu oleh gerakan hatinya sendiri, dia melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat, maka dia menjadi hukum Taurat bagi dirinya. Jadi, saya bisa membuat norma hukum. Saya terjemahkan norma hukum aja ya, karena hukum Taurat itu ada hukum moral. Moral itu diinstal di setiap kita. Kalau kita tidak punya moral, kita menjadi hewan. Kita jalan dengan insting. Ya, moral itu gunanya untuk membentuk satu budaya kehidupan yang baik. Itu sebabnya setiap suku budayanya beda-beda. Saya bisa bikin hukum sendiri, Bapak Ibu Saudara bisa bikin hukum sendiri, lalu untuk satu komunitas bersama, kita bikin hukum bersama, kesepakatan bersama, itu yang disebut hukum. Makanya saya waktu itu tanya Pak Marom, apa sih definisi hukum? Nggak ada ya? Emang nggak ada, saudara. Definisi hukum itu nggak ada, saudara. Yang bisa buat memang manusia dan Allah. Tapi yang Allah buat ini sifatnya tinggi, kudus, dan benar. Kita tidak bisa ignore. Yang kita buat supaya tidak melenceng, maka kita harus rembukan. Jadi kalau kita mulai mengeluarkan aturan tersendiri di luar Alkitab, itu yang akan menimbulkan kepahitan. Katakanlah, saya dulu pelayanan pertama kami bikin hukum. Ya, hukumnya baik. Hukum itu kan dibuat tujuannya baik, untuk moral ya. Yang latihan musik jangan telat. Ya. Kemudian yang datang pengerja, pengurus jangan telat. Itu kan baik, saudara. Tapi kalau itu di-enforce ke kita, itu menjadi sumber malapetaka, saudara. Lalu bagaimana Pak supaya disiplin? Segala tulisan yang Allah ilhamkan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki doktrin, dan sebagainya. Itu aja, saudara. Supaya baik yang membagikan dan yang mendengar tidak terganggu. Oleh karena itu, Bapak Saudara, saya mau kembali lagi ke masalah umur 70 sampai 80 itu adalah umur starting kita. Ya. Kita buka Mazmur sekarang. Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk, dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara lihat itu. Jadi umur 70-80 adalah umur start kita, di mana kita tidak lagi terganggu sama opini orang. Dulu waktu muda kita terganggu, kita kerja mau prestis pun, ujung-ujungnya kita bisa jadi NPD. Terlalu narsis. Tapi umur 70, 60, 70, 80, kita nggak perlu approval dari orang. Aku tahu apa yang aku kumpul. Tapi syaratnya itu, kita bertumbuh di dalam hikmat, kita bertumbuh dalam kebenaran, kita bertumbuh di dalam kesatuan dengan Kristus, baca firman setiap hari. Dan satu lagi, kita tidak hidup di bawah standar yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Dia yang kaya sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia yang sehat walafiat menjadi sakit supaya kita menjadi sembuh. Dia yang dihina, yang orang terhormat yang dihina, supaya kita tidak perlu terlalu mengambil hinaan orang, cuma orang. Karena itu sudah jatuh ke tubuh Kristus, kita bisa hidup tenang. Kita bisa mengatakan, kalau ada malapetaka gimana pada negara kita?
Kan firman Tuhan bilang, walaupun 1.000 lebah di sisimu, 10.000 sisi kanan, itu tidak akan menimpa kamu. Dan kamu hanya menonton saja. Nah, orang agamawi akan bilang gini, kamu terlalu egois. Tega ya ngomong gitu ya. 1.000 lebah, 1 lebah aja kamu harus empati dong. Nah, orang-orang yang tidak bisa ngomong begini, mereka terikat pikirannya. Belum dimerdekakan Tuhan. Karena definisi merdeka di dalam Tuhan adalah, engkau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di mana ada roh Allah, kamu dimerdekakan. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan, dia roh Allah. Apa yang dia katakan, kalau kita tidak mampu mengucapkan, kita terikat. Betul ya? Harus empati dong Pak. Betul, empati. Tapi apakah saya harus ignore firman Tuhan? Saya mau katakan ini hati-hati sekali ya. Anak Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan dunia di tempat ini. Tapi dunia di tempat kita hidup sangat tergantung dari kita anak-anak Tuhan. Sekali lagi, semakin kita tua, semakin berisi, semakin penuh hikmat, semakin membebaskan Tuhan bekerja lewat hidup kita, semakin invisible hand itu bekerja menekan yang lainnya. Sekali lagi saudara, saya bagikan ini hati saya, bahwa saya akan membawa kita semua masuk ke generasi-generasi sampai tua. Karena Alkitab bilang, umur anak-anak Tuhan akan seperti umur pohon, panjang, sampai masa tua masih tetap berbuah. Mau kan gitu kita? Berbuah. Dan masih perkataan itu berbobot. Kalau kita ngomong, anak-anak kita tidak rebel sama kita. Itu sebabnya mengapa dinasihatkan. Setiap pengerja, saya ingin pengerja-pengerja di sini, ya, pakai standar Tuhan, harus bisa memimpin keluarga masing-masing. Itu bukan satu standar tinggi, tapi standar yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani bersama supaya semua ketetapan Allah sampai. Kalau sudah ada yang terlanjur seperti itu, gak ada masalah, kita tetap bisa maju karena kita bersama dengan Tuhan. Amin ya, Tuhan Yesus memberkati. Umur kita panjang semua, sehat walafiat, berkelimpahan dalam keuangan. Saudara menjadi berkat bagi kiri, kanan, depan, belakang. Percayalah bahwa semua yang terjadi sama kita adalah proses pembersihan. Proses pembersihan, tujuannya apa? Untuk menegakkan kerajaan Allah melalui kita. Satu kata penting yang saya mau ingatkan, invisible hand Allah harus bekerja dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Selalu menjagaku.